Gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti kita enak dalam kita yang kedua. Alhamdulillah, sudah dua. Tapi dia pesan nama wartawan. Bazur itu ya? Bazur yang katain? Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu. Itu mulut orang nggak sekolah. Masa dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Bukan, sudah belum tua, belum 60 Bu. Yang lupa nih. Enggak apa-apa. Bang, kalau di depannya nanti bagian apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, dari belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, Masih Bapak. ya. Jangan bisa dimengerti kalau itu. Dia, tolong. Sudah didapat. Jam datus Pak. Jam datus? Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Silakan kejaksaan. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Saya dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Enggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini.
Dia negara saya. Tapi dia bawa mewakili kuasa ya, Pak, ya? bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk Gibran, dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Logo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat 1 tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depannya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak, ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak, ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran, Pak, untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, kamera di Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Kan nanti tergugat diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum, pakai Pak? pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacara hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi ya. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan
pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti kita enak dalam kita yang kedua. Alhamdulillah sudah dua. Tapi kan senama wartawan. Buzzer Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu tua. Itu mulut orang nggak sekolah. Bisa dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sudah belum tua, sebelum 60 Bu. Yang depan ya. Enggak apa-apa. Bang, kalau di depannya tidak apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tidak ada belit ya. Jadi ini ya, kita kembalikan aja ya. Oke, ya. Jangan bisa dimengerti kalau itu. Ya, tolong. Sudah didapat. Kamu dari jam 1 nih Pak. Jam 1. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam ini Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara.
Dengar dulu. Makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Karena apa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat 1 tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depannya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak, ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak, ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran, Pak, untuk menghadir. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon nah ini tak kasih tahu. Pastinya, Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Pak, nanti tergugat diwajibkan hadir, Pak? Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi, ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024
ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi dalam kita yang kedua. Alhamdulillah sudah dua. Tapi kan senama wartawan. Buzzer itu kan? Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, saya belum 60 Bu. Enggak apa-apa. Bang, kalau di depan yang pindahannya apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita kembalikan aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kok itu. Ya, tolong.
Sudah jelas Tapi Pak. Bapak dari jam datang ini Pak. Jam datur. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Ini dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang apa yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia bawa mewakili kuasa ya, Pak, ya? bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Logo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon Bapak. nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nah, nanti tergugat diwajibkan hadir Pak? Secara hukum dia wajib hadir Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum? pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacara hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa.
Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi, ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Hidup Pak Subhan. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi dalam kita yang kedua. Oke, tapi jangan senama wartawan. Buzzer Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, saya belum 60 Bu. Bang, kalau di depannya nanti dibagian apa Pak?
Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu kan Papa kan di sebagai pribadi ya kan? Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Saya dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran, Pak, untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal pencalonan Bapak? Nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya,
Ditun saya dikenai proses dismisal, sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat diwajibkan hadir, Pak? Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau Kalau pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi, ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Hidup Pak Subhan. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti tapi dalam kita yang kedua. Alhamdulillah sudah dua. Oke, tapi kan nama wartawan.
Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu si tua. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, belum 60 Bu. Bang, kalau di depannya nanti bagian apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tidak ada belit ya. Jadi ini ya, kita kembalikan aja ya. Oke, jangan bisa dimengerti seperti itu. Ya, tolong. Sudah didapat. Jam satu nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu kan Pak kan di sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dengar dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya.
dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Dan nanti tergugat diwajibkan hadir Pak. Secara hukum dia wajib hadir Pak. Atau pakai pengacara atau Kalau pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Hidup Pak Subhan. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta
juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Inchurch, Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti tapi dalam kita yang kedua. Oke, tapi kan senama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu Itu mulut orang nggak sekolah. Masa dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sudah belum tua, sebelum 60 Bu. Bang, kalau di depannya nanti kemudian apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong tidak ada belit ya. Jadi ini ya, kita kembalikan aja ya. Oke, ya. Jangan bisa dimengerti Bapak Ibu. Ya, tolong. Sudah didapat. Apa dari jam 1 nih Pak? Jam 1. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam ini Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Silakan kejaksaan Pak. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Jadi dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Enggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara,
Maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Karena apa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat 1 tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon Bapak? nah ini tak kasih tahu. Pastinya, Pak. Jadi gugatan ini, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nah, nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum pakai Pak? pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Jadi ini pribadi Ya, ini pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu ya. Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang.
Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti kita kalau kita yang dulu. Alhamdulillah sudah dua. Tapi kan senama wartawan. Buzzer yang katanya. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sudah belum tua, sebelum 60 Bu. Bang, kalau di depannya pinggirnya apa Pak? Kalau kita mulai ya, tidak belit ya. Ini ya, kita kembalikan aja ya. Oke, ya. Jangan bisa dimengerti kopi itu. Ya, tolong. Sudah didapat. Kamu dari jam datang ini Pak? Jam datang. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam? Kita kan pakat kan ini sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dari dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang apa yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini.
Dia negara saya. Tapi dia bawa mewakili kuasa ya, Pak, ya? bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Logo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Karena apa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat 1 tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak, ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak, ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran, Pak, untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, pencalonan. nah ini tak kasih tahu. Paginya, Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Kan nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Jadi ini pribadi Ya, ya, di Pak, pribadi, ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan. Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan
pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi kalau kita yang kedua. Alhamdulillah sudah dua. Tapi kan senama wartawan. Bajur yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sudah belum tua, sebelum 60 Bu. Yang depan ya. Enggak apa-apa sih. Bang, kalau di depannya nanti kemudian apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tidak ada belit ya. Jadi ini ya, kita kembalikan aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kok itu. Ya, tolong. Sudah didapat. Dari jam satu nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Silakan kejaksaan. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara.
Dengar dulu. Makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang apa yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat 1 tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak, ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak, ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran, Pak, untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon Bapak? nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke? diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum, pakai Pak? pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Jadi ini pribadi Ya, ya Pak di ya? pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia kan gitu kan? Ya. Hidup Pak Subhan. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024
ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS InSearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti tapi dalam kita yang kedua. Oke, tapi dia pesan nama wartawan. Buzzer Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu itu. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, saya belum 60 Bu. Yang depan nih. Enggak apa-apa sih. Bang, kalau di depannya nanti depannya apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita kembalikan aja ya. Oke, ya. Jangan bisa dimengerti kopi itu. Ya, tolong.
Sudah didaftar. Tapi Bapak dari jam 1 nih Pak. Jam 1. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam kan Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Ini dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depan ya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan Bukan kesadaran sendiri nanti iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Kan nanti tergugat diwajibkan hadir Pak? Secara hukum dia wajib hadir Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa? Kalau pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara.
Ini pribadi Dia ya, Pak, di pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan. Ya. Hidup Pak Subhan. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti tapi dalam kita yang kedua. Tapi dia pesan nama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu Itu mulut orang nggak sekolah. Bisa dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, sebelum 60 Bu. Yang depan ya. Enggak apa-apa. Bang, kalau di depannya apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya.
Saudara belit ya. Jadi ini ya, kita kembalikan aja ya. Oke, ya. Jangan bisa dimengerti Bapak Ibu? Ya, tolong. Sudah didapat. Jam satu nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa harus kejaksaan Pak? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dari dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depannya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon Bapak. nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera di Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya,
Ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Dan nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum pakai Pak. pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti. Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Hidup Pak Subhan. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi dalam kita yang kedua. Alhamdulillah, sudah dua. Tapi kan nama wartawan.
Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu si tua. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Bukan, sebenarnya belum tua, saya belum 60 Bu. Bang, kalau di depannya penemuan apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya. Jangan bisa dimengerti kok itu. Ya, tolong. Sudah didapat. Tapi dari jam datun ini Pak. Jam datun. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam datun Pak? Kan Bapak kan ini sebagai pribadi ya Pak? Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Jadi dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Karena apa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depannya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari awak media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya.
dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal pencalonan. Nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau Kalau pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacara hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi, ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata
untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi dalam kita yang kedua. Alhamdulillah sudah dua. Tapi kan senama wartawan. Buzzer itu kan? Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, sebelum 60 Bu. Bang, kalau di depan yang pindahannya apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kok itu. Ya, tolong. Sudah didapat. Tapi kamu dari jam datang ini Pak. Jam datang. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam? Kan Pak kan Papas kan sebagai pribadi ya Pak? Iya, Pak. Silakan kejaksaan. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dari dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi.
Nah, dia nyadari dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat 1 tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja. Karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal pencalonan. Nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum, pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Jadi ini pribadi Ya, ya, ini Pak? pribadi, ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Hidup Pak Subhan! Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah.
Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Inchurch, Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi dalam kita yang kedua. Oke, tapi jangan senama wartawan. Buzzer Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu Itu mulut orang nggak sekolah. Masa dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, saya belum 60 Bu. Yang depan ya. Enggak apa-apa sih. Bang, kalau di depannya nanti depannya apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kok itu. Ya, tolong. Sudah dikatakan. Tapi Bapak dari jam satu nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu kan Bapak kan ini sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dari dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya,
dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat 1 tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan ya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi Wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon Bapak. nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacara hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Jadi ini pribadi Ya, ya Pak ini pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia kan? Ya. Hidup Pak Subhan. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti tapi dalam kita yang kedua. Oke, tapi kan senama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, saya belum 60 Bu. Yang depan ya. Enggak apa-apa. Bang, kalau di depannya apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong tidak ada belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kopi itu. Ya, tolong. Sudah didaftar. Tapi Bapak dari jam satu nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Silakan kejaksaan. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Saya dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal.
negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia bawa mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi ada ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat 1 tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak, ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak, ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran, Pak, untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Gitu ya. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera di bawah, Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nah, nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum, pakai Pak? pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah.
Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti tapi negara kita yang kedua. Alhamdulillah sudah dua. Tapi kan senama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu Itu mulut orang nggak sekolah. Masa dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sudah belum tua, sebelum 60 Bu. Yang depan ya. Enggak apa-apa. Bang, kalau di depannya nanti ngomongin apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kok itu. Ya,
Sudah tidak Tapi Bapak dari jam datang ini Pak. jam datang. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam jauh? Kan Pak, kan Bapak kan ini sebagai pribadi ya Pak? Silakan kejaksaan. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dari dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Logo negara, logo kejaksaan. Tadi ada ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depannya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran, Pak, untuk menghadirkan. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon Bapak? nah ini tak kasih tahu. Pastinya, Pak. Jadi gugatan ini, kameranya Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir, Pak.
Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi, ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu ya. Ya. Hidup Pak Subhan. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi dalam kita yang kedua. Alhamdulillah sudah dua. Tapi kan senama wartawan. Bajur Bajur yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu tua. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sudah belum tua, saya belum 60 Bu.
Bang, kalau di depannya penyebabnya apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Ini ya, kita kembalikan aja ya. Oke, ya. Jangan bisa dimengerti kok itu. Ya, tolong. Sudah tidak Tapi kamu dari jam satu nih Pak. jam datus. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam ini Pak? Kan Bapak kan di sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Silakan kejaksaan. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dari dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang apa yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Logo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Karena apa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja. Karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya.
Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon. nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum pakai Pak. pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti. Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi, ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan. Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi dalam kita yang kedua. Alhamdulillah, sudah dua. Oke, tapi jangan senama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sudah belum tua, sebelum 60 Bu. Bang, kalau di depannya nanti bagian apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kok itu. Ya, terima kasih ya. Saya lancar ya. Ya, tolong. Sudah dirasakan. Tapi Bapak dari jam satu nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dengar dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang apa yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, Dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih.
Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon Bapak? nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke? diwajibkan hadir Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum, pakai Pak? pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Jadi ini pribadi Ya, ya Pak di ya? pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia kan gitu ya. Ya. Hidup Pak Subhan. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran
maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta Majelis Hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS InSearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti tapi dalam kita yang dulu. Tapi dia atas nama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu itu. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, saya belum 60 Bu. Bang, kalau di depannya nanti kemudian apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong tidak ada belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti Bapak Ibu. Ya, tolong. Sudah didapat. Tapi Bapak dari jam 1 nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dengar dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau
menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat 1 tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi Wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, pencalonan Bapak? nah ini tak kasih tahu. Paginya, Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera di Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke? diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum, pakai Pak? pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ya, Pak ini pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.
Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti tapi dalam kita yang kedua. Oke, tapi saya pesan nama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, saya belum 60 Bu. Bang, kalau di depannya nanti bagian apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong tidak ada belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kok ini. Ya, tolong. Sudah dirasakan. Kamu dari jam satu nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam ini Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Silakan kejaksaan. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dari dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan, gitu ya.
Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang logo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Karena apa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu, ya. Jadi Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat 1 tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depannya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak, ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak, ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran, Pak, untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera di Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nah, nanti tergugat diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa? Kalau pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Hidup Pak Subhan. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu.
Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti kita dalam kita yang dulu. Alhamdulillah sudah dua. Tapi kan senama wartawan. Buzzer itu ya? Buzzer yang ngatain? Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu Itu mulut orang nggak sekolah. Bisa dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sudah belum tua, sebelum 60 Bu. Bang, kalau di depannya pindahannya apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita kembalikan aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kok itu. Ya, tolong. Sudah tidak Tapi Bapak dari jam datang ini Pak. jam datang. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam ini Pak? Kan Bapak kan ini sebagai pribadi ya Pak? Iya, Pak. Kenapa harus pindah sama?
intensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dari dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Karena apa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depannya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak, ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak, ya? Iya. Pak, ini kan kita dari awak media, mungkin ada pesan buat Gibran, Pak, untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal pencalonan. Nah ini tak kasih tahu. Pastinya, Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Jadi ini pribadi Ya, ini pribadi ya. Emang siapa dia? Kan gitu ya. Edo Pak Sumerhan.
Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan disitu, tapi dalam kita yang kedua. Alhamdulillah, sudah dua. Tapi kan pesan nama wartawan. Buzzer itu kan? Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Banyak sampean juga sudah belum tua, sebelum 60 Bu. Yang depan ya. Enggak apa-apa sih. Bang, kalau di depannya nanti bagian apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tidak ada belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya.
Jangan bisa dimengerti Bapak Ibu. Ya, tolong. Sudah didapat. Tapi dari jam satu ini Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam ini Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Lihat dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi Wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal calon Bapak? Nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari
Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Jadi ini pribadi Ya, di pribadi, ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan disini, tapi dalam kita yang kedua. Alhamdulillah, sudah dua. Tapi saya pesan nama wartawan. Buzzer Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu. Itu Itu mulut orang nggak sekolah.
bisa dikata-katain di medsos itu abangga. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, sebelum 60 Bu. Bang, kalau di depannya nanti bagian apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kopi itu. Ya, tolong. Sudah didapat. Tapi Bapak dari jam satu nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dengar dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Pak Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depan ya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa
Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal pencalonan. Nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau Kalau pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi ya. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti tapi dalam kita yang kedua. Oke, tapi saya pesan nama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu ini tua. Itu mulut orang nggak sekolah. Masa dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, sebelum 60 Bu. Bang, kalau di depannya nanti dibagian apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong tidak ada belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya. Jangan bisa dimengerti kopi itu. Ya, tolong. Sudah didapat. Tapi Bapak dari jam satu nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dengar dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang apa yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia bawa mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk Gibran, dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih.
Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Gitu ya. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, pencalonan Bapak? nah ini tak kasih tahu. Paginya Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera di bawah, Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nah, nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum, pakai Pak? pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ya, Pak ini ya? pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Hidup Pak Subhan. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran
maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta Majelis Hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti tapi negara kita yang kedua. Tapi kan senama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu si tua. Itu mulut orang nggak sekolah. Bisa dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sudah belum tua, sebelum 60 Bu. Bang, kalau di depannya penyebabnya apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kok itu. Ya, tolong. Sudah didapat. Apa dari jam datang ini Pak? Jam datang. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam ini Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Silakan kejaksaan. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Jadi dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang apa yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau
menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat 1 tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depannya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari awak media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon Bapak? nah ini tak kasih tahu. Pastinya Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke? diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum pakai Pak? pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Jadi ini pribadi Ya, ya, Pak ini ya? pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu ya. Ya. Hidup Pak Subhan. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.
Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi dalam kita yang kedua. Tapi kan senama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu tua. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, saya belum 60 Bu. Bang, kalau di depan yang tinggalnya apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita kembalikan aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kok ini. Ya, tolong. Sudah didapat. Tapi dari jam datun ini Pak. Jam datun. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam datun Pak? Kan Bapak kan di sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Silakan kejaksaan. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dari dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan, gitu ya.
Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa, ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Karena apa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat 1 tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak, ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak, ya? Iya. Pak, ini kan kita dari awak media, mungkin ada pesan buat Gibran, Pak, untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa? Kalau pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi, ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan. Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu.
Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi kalau kita yang kedua. Tapi kan nama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, saya belum 60 Bu. Yang depan ya. Enggak apa-apa sih. Bang, kalau di depannya nanti bagian apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kok itu. Ya, terima kasih ya. Sebagai lancar ya. Dia, tolong. Sudah didapat. Tapi dari jam satu nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu kan Bapak kan sebagai pribadi ya kan? Iya Pak. Silakan kejaksaan.
kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dengar dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis ya Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Pak Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, Dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran, Pak, untuk hadir. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal pencalonan. Nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum, pakai Pak? pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi ya. Emang siapa dia kan gitu kan? Ya. Edo Pak Subhan.
Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti tapi negara kita yang kedua. Tapi kan nama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, saya belum 60 Bu. Yang lupa nih. Enggak apa-apa. Bang, kalau di depannya nanti ngomongin apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya.
Silakan. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Iya, tolong. Sudah tidak Tapi Bapak dari jam satu nih Pak. jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam ini Pak? Kan Bapak kan di sebagai pribadi ya Pak? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dari dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis ya Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Karena apa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depannya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari awak media, mungkin ada pesan buat Gibran, Pak, untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon Bapak. nah ini tak kasih tahu. Paginya, Pak. Jadi gugatan ini, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini.
Nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Jadi ini pribadi Ya, ini pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu ya. Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi dalam peta yang kedua. Alhamdulillah, berdua. Tapi kan senama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu itu. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, saya belum 60.
Bang, kalau di depan yang pindahannya apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita kembalikan aja ya. Oke, ya. Jangan bisa dimengerti kok itu. Ya, tolong. Sudah didapat. Tapi dari jam satu nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Lihat dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang apa yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Karena apa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depan ya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja. Karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya.
Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal pencalonan. Nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau Kalau pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi, ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura
dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi dalam kita yang kedua. Alhamdulillah, sudah dua. Tapi kan senama wartawan. Buzzer itu kan? Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu itu. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Banyak sampean. Juga sebenarnya belum tua, saya belum 60 Bu. Bang, kalau di depannya nanti bagian apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong tidak ada belit ya. Jadi ini ya, kita kembalikan aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti Bapak Ibu. Ya, terima kasih ya. Sebagai lancar ya. Ya, tolong. Sudah didapat. Tapi Bapak dari jam satu nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya, Pak. Silakan kejaksaan. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dari dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak?
T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon Bapak. nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir Pak. Secara hukum dia wajib hadir Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum pakai Pak? pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Jadi ini pribadi Ya, ya, Pak ini ya? pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia kan gitu kan? Ya. Hidup Pak Subhan. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah.
Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti tapi dalam kita yang kedua. Tapi kan nama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu Itu mulut orang nggak sekolah. Masa dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, sebelum 60 Bu. Bang, kalau di depannya nanti kemudian apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kopi itu. Ya, tolong. Sudah jelas Tapi Bapak dari jam satu nih Pak. jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dengar dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi ada ditulis ya Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya,
dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat 1 tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi Wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon Bapak? nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera di Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum, pakai Pak? pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, di pribadi, ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti tapi negara kita yang kedua. Oke, tapi saya pesan nama wartawan. Buzzer yang katain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu si tua. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, saya belum 60 Bu. Bang, kalau di depannya nanti bagian apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong tidak belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kok itu. Ya, tolong. Sudah didaftar. Tapi Bapak dari jam datu nih Pak. Jam datu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam ini Pak? Kan Bapak kan di sebagai pribadi ya Pak? Iya, Pak. Silakan kejaksaan. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Jadi dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal.
negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang apa yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat 1 tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depannya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran, Pak, untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon. nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera di Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum, pakai Pak? pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi, ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu ya. Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah.
Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi dalam kita yang kedua. Alhamdulillah, udah dua. Tapi kan senama wartawan. Buzzer buzzer yang katain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu itu. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sudah belum tua, saya belum 60 Bu. Bang, kalau di depan yang pengen apa Bang? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya. Jangan bisa dimengerti kok itu. Ya.
Ya, tolong. Sudah didapat. Tapi dari jam 1 nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya, Pak. Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Jadi dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari awak media, mungkin ada pesan buat Gibran, Pak, untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon. nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Kan nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir, Pak.
Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum pakai Pak? pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Jadi ini pribadi Ya, ini pribadi, ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu ya. Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi di dalam kita yang kedua. Alhamdulillah sudah dua. Tapi kan senama wartawan. Bazur yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu itu. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sudah belum tua, saya belum 60 Bu.
kembalikan aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti Bapak Ibu. Ya, tolong. Sudah didapat. Kamu dari jam 1 nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Saya dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Logo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal pencalonan Bapak? Nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya?
saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi ya. Emang siapa dia kan gitu kan? Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS InSearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi dalam kita yang kedua. Oke, tapi kan nama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya misi tua bangka nggak tahu itu. Itu mulut orang nggak sekolah.
bisa dikata-katain di medsos. Itu bangga. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sudah belum tua, sebelum 60 Bu. Bang, kalau di depannya nanti bagian apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong tidak ada belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya. Jangan bisa dimengerti kopi itu. Ya, terima kasih ya. Sebagai lancar ya. Dia, tolong. Sudah jelas Tapi Bapak dari jam 1 nih Pak. jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dari dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi ada ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Pak Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depan ya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa
Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal calon Bapak. Nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir Pak. Secara hukum dia wajib hadir Pak. Atau pakai pengacara atau Kalau pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti. Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan. Ya. Hidup Pak Subhan. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti tapi dalam kita yang kedua. Oke, tapi saya pesan nama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, saya belum 60 Bu. Bang, kalau di depannya apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong tidak belit ya. Jadi ini ya, kita kembalikan aja ya. Oke, ya. Jangan bisa dimengerti Bapak Ibu. Ya, tolong. Sudah didaftar. Tapi Bapak dari jam datang ini Pak. Jam datang. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya, Pak. Silakan kejaksaan. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dari dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia bawa mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi ada ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu, ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depannya.
Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon Bapak. nah ini tak kasih tahu. Paginya Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera di Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Kan nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum, pakai Pak? pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi, ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran
maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta Majelis Hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti tentang negara kita yang dulu. Alhamdulillah sudah dua. Oke, tapi dia pesan nama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu si tua. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sudah belum tua, sebelum 60 Bu. Bang, kalau di depannya penyebabnya apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong tidak belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, Kasih Bapak. ya. Jangan bisa dimengerti kok itu. Ya, tolong. Sudah didapat. Jam datu nih Pak. Jam datu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Silakan kejaksaan. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Jadi dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau
menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Karena apa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat 1 tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depannya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi Wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon Bapak. nah ini tak kasih tahu. Pastinya, Pak. Jadi gugatan ini, Kameranya Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum, pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Jadi ini pribadi Ya, ini pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu ya. Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.
Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi dalam kita yang kedua. Alhamdulillah sudah dua. Tapi kan senama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, sebelum 60 Bu. Bang, kalau di depannya nanti ngomongin apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kok itu. Ya, tolong. Sudah didapat. Tapi dari jam satu nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam? Kita kan pakas kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dari dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan, gitu ya.
Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa, ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu, ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat 1 tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak, ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak, ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran, Pak, untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi Wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa? Kalau pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi, ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Hidup Pak Subhan. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu.
Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi dalam kita yang kedua. Tapi kan nama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu. Itu mulut orang nggak sekolah. Bisa dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, belum 60 Bu. Bang, kalau di depannya nanti bagian apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong tidak ada belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kok itu. Ya, terima kasih ya. Sebagai lancar ya. Dia, tolong. Sudah dirasakan. Tapi Bapak pakai jam datu nih Pak. Jam datu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa kejaksaan?
saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Saya dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran, Pak, untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal pencalonan. Nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa? Kalau pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Jadi ini pribadi Ya, ya Pak ini pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia kan gitu kan? Ya. Hidup Pak Subhan.
Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS InSearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi dalam kita yang kedua. Tapi kan nama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu itu tua. Itu mulut orang nggak sekolah. Masa dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, saya belum 60 Bu. Saya lupa nih. Enggak apa-apa sih. Bang, kalau di depannya nanti bagian apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong tidak ada belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya.
Ya, tolong. Sudah didapat. Tapi Bapak dari jam satu nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam ini Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya, Pak. Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dengar dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia bawa mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Logo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis ya Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan ya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran, Pak, untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera di Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nah, nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir, Pak.
secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum, pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi, ya. pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Hidup Pak Subhan. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti kita dalam kita yang dulu. Alhamdulillah sudah dua. Tapi kan nama wartawan. Buzzer itu ya? Buzzer yang ngatain? Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu itu tua. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, saya belum 60 Bu.
Bang, kalau di depannya penyebabnya apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong tidak ada belit ya. Jadi ini ya, kita kembalikan aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kok itu. Ya, tolong. Sudah dilakukan. Tapi dari jam datang ini Pak. Jam datang. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam jauh? Kan Pak, kan Bapak kan di sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dari dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang apa yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Karena apa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari awak media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya.
Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal pencalonan. Nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau Kalau pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacara hukumnya bukan jaksa berarti. Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi, ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu ya. Ya. Hidup Pak Subhan. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi dalam kita yang kedua. Alhamdulillah sudah dua. Tapi kan senama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sudah belum tua, sebelum 60 Bu. Bang, kalau di depannya nanti depannya apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong tidak ada belit ya. Jadi ini ya, kita kembalikan aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kok itu. Ya, tolong. Sudah didapat. Tapi dari jam 1 nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya, Pak. Silakan kejaksaan. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Lihat dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang apa yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih.
Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari awak media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon Bapak? nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir Pak. Secara hukum dia wajib hadir Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum? pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacara hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Jadi ini pribadi Ya, ya, di Pak? pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia kan gitu kan? Ya. Hidup Pak Subhan! Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran
maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta Majelis Hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS InSearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi kalau kita yang kedua. Oke, tapi kan nama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, saya belum 60 Bu. Bang, kalau di depannya nanti bagian apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong tidak ada belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kok itu. Ya, tolong. Sudah tidak Tapi Bapak dari jam satu nih Pak. jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya, Pak. Kenapa lu kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dengar dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau
menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat 1 tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan ya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon. nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi ya. Emang siapa dia? Kan gitu ya. Ya. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.
Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti tapi dalam kita yang kedua. Oke, tapi saya pesan nama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu Itu mulut orang nggak sekolah. Masa dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum puasa, belum 60 Bu. Bang, kalau di depannya apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong tidak ada belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kopi itu. Ya, tolong. Sudah didaftar. Tapi Bapak dari jam satu nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam ini Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Silakan kejaksaan. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Jadi dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan, gitu ya.
Itu aja. Itu yang apa yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia bawa mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang Logo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Jadi Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat 1 tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak, ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak, ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran, Pak, untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon. nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera di Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum, pakai Pak? pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Hidup Pak Subhan. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu.
Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti tentang negara kita yang kedua. Tapi kan nama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu Itu mulut orang nggak sekolah. Masa dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, sebelum 60 Bu. Yang depan ya. Enggak apa-apa. Bang, kalau di depannya nanti kemudian apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong tidak ada belit ya. Jadi ini ya, kita kembalikan aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kok itu. Ya, tolong. Sudah didapat. Jam datang ini Pak. Jam datang. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Pak kan ini sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Silakan kejaksaan.
hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Jadi dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa, ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Karena apa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depannya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak, ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak, ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran, Pak, untuk menghadirkan. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon Bapak? nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nah, nanti tergugat diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Jadi ini pribadi Ya, ini pribadi, ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Hidup Pak Sumerhat.
Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi dalam kita yang kedua. Alhamdulillah sudah dua. Tapi kan senama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu si tua. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, sebelum 60 Bu. Yang depan ya. Enggak apa masuk. Bang, kalau di depan yang pengen apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita kembalikan aja ya.
jangan bisa dimengerti Bapak Ibu. Ya, tolong. Sudah tidak Tapi Bapak dari jam satu nih Pak. jam datus. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dari dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang apa yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depan ya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon. nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini.
Nanti tergugat Oke, diwajibkan hadir Pak. secara hukum dia wajib hadir Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum? pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi, ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu ya. Ya. Hidup Pak Subhan. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi dalam kita yang kedua. Oke, tapi kan senama wartawan. Buzzer Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu tua. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya
belum tua, saya belum 60, Bu. Bang, kalau di depannya nanti bagian apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong tidak ada belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti Bapak Ibu. Ya, terima kasih ya. Saya lancar ya. Ya, tolong. Sudah didapat. Dari jam 1 nih Pak. Jam 1. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu kan Bapak kan di sebagai pribadi ya kan? Iya, Pak. Silakan kejaksaan. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dengar dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang apa yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, Dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran, Pak, untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya.
Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon Bapak. nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi. Ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Hidup Pak Subhan. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi dalam kita yang kedua. Oke, tapi dia atas nama wartawan. Buzzer Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu si tua. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Bukan, sebenarnya belum tua, saya belum 60 Bu. Bang, kalau di depannya apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kopi itu. Ya, terima kasih ya. Sebagai lancar ya. Dia, tolong. Sudah didapat. Tapi Bapak dari jam 1 nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dengar dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis ya Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depan ya.
Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon. nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera di Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke? diwajibkan hadir Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum, pakai Pak? pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Hidup Pak Subhan. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran
maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta Majelis Hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti pakai dalam kita yang kedua. Oke, tapi saya pesan nama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangga nggak tahu tua. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos. Si tua bangga. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sudah belum tua, saya belum 60 Bu. Yang lupa nih. Enggak apa-apa. Bang, kalau di depannya nanti kemudian apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong tidak ada belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kalau itu. Ya, tolong. Sudah didaftar. Kamu dari jam satu nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam ini Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya, Pak. Silakan kejaksaan. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dari dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Enggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang logo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis ya Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau
menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Jadi Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat 1 tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depannya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi Wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal pencalonan Bapak? Nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nah, nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Hidup Pak Subhan. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.
Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti kita dalam kita yang kedua. Alhamdulillah sudah dua. Tapi kan nama wartawan. Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu tua. Itu mulut orang nggak sekolah. Masa dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sudah belum tua, sebelum 60 Bu. Bang, kalau di depan yang pengen apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kok itu. Ya, tolong. Sudah tidak Tapi kamu dari jam datang ini Pak. jam datang. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam ini Pak? Kan Bapak kan ini sebagai pribadi ya Pak? Iya, Pak. Silakan kejaksaan. Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Jadi dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan, gitu ya.
Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat 1 tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depannya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak, ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak, ya? Iya. Pak, ini kan kita dari awak media, mungkin ada pesan buat Gibran, Pak, untuk menghadir. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, pencalonan Bapak? nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke? diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum, pakai Pak? pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu ya. Ya. Hidup Pak Subhan. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu.
Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi kalau kita yang kedua. Alhamdulillah sudah dua. Tapi kan senama wartawan. Buzzer itu kan? Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua Bangka nggak tahu. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua Bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Banyak santrinya juga sudah belum tua, belum 60 Bu. Yang depan ya. Enggak apa-apa sih. Bang, kalau di depannya pinjamannya apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita kembalikan aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti kok itu. Ya, tolong. Sudah didapat. Tapi kamu pakai jam satu nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Papa kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa lu kejaksaan?
kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Lihat dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang apa yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa, ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, Dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak, ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak, ya? Iya. Pak, ini kan kita dari awak media, mungkin ada pesan buat Gibran, Pak, untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal pencalonan Bapak? Nah ini tak kasih tahu. Pastinya, Pak. Jadi gugatan ini, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke? diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa? Kalau pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Jadi ini pribadi Ya, ya Pak di pribadi ya. pribadi. Emang siapa dia kan gitu kan? Ya. Edo Pak Subhan.
Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti kita dalam kita yang kedua. Alhamdulillah sudah dua. Tapi kan nama wartawan. Buzzer itu ya? Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu itu. Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sebenarnya belum tua, saya belum 60 Bu. Bang, kalau di depannya bagian apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong jaga belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya.
kasih Bapak. Jangan bisa dimengerti Bapak Ibu. Terima kasih ya. Saya lancar. Ya. Ya, tolong. Sudah didapat. Tapi Bapak dari jam satu nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dengar dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal pencalonan. Nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Gitu.
itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi ya. Pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Edo Pak Subhan. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan mesti tapi dalam kita yang kedua. Alhamdulillah sudah dua. Oke, tapi kan pesan nama wartawan. Buzzer Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu itu tua. Itu mulut orang nggak sekolah. Masa dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan?
Bukan, sebenarnya belum puasa, belum 60 Bu. Bang, kalau di depannya pindahannya apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong tidak ada belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya. Jangan bisa dimengerti Bapak Ibu? Ya, tolong. Sudah didapat. Tapi Bapak dari jam satu nih Pak. Jam satu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan di sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Saya dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Enggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia bawa mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Begitu Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depannya. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya.
Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, pencalonan. nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera di Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Kan nanti tergugat Oke. diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacara hukumnya bukan jaksa berarti. Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ini pribadi ya. pribadi. Emang siapa dia? Kan gitu kan? Ya. Hidup Pak Subhan. Seorang advokat bernama Subhan Palal yang menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka juga menggugat KPU karena dianggap melakukan perbuatan hukum. Subhan menganggap riwayat pendidikan Gibran tidak sesuai dengan aturan di Indonesia dan menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Ia menilai meski institusi pendidikan di luar negeri setara dengan SMA, tetapi hal tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Di sisi lain, Subhan juga pernah menggugat Gibran terkait pencalonan ketika Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN DKI Jakarta pada 2024 lalu. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena PT-UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan itu. Selain menggugat KPU dan Gibran, Subhan juga mengaku pernah menggugat seorang capres yang menurutnya tidak berstatus sebagai WNI. Meski tidak menyebutkan secara gamblang, namun Subhan dalam gugatannya menafsirkan frasa warga negara Indonesia. Subhan menuturkan bahwa gugatan itu berawal dari temuannya di mana banyak pejabat yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, di mana menurutnya ada kontestan pemilu yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata yang dimaksud Subhan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, Anies diketahui oleh umum sebagai orang dari bangsa Yaman yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Dalam gugatannya, Subhan pun meminta agar MK merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ia meminta MK menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 September 2025 hari ini. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Haji Muhammad Subhan Palal dengan nilai tuntutan mencapai 125 triliun rupiah. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat Subhan sudah hadir di lokasi, namun pihak tergugat Gibran maupun perwakilan KPU belum tampak. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim untuk yang pertama, menghukum Gibran dan KPU secara tanggung renteng, membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Kedua, membayar uang paksa 100 juta rupiah per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Dan ketiga, menanggung biaya perkara secara tanggung renteng. Menurut Subhan, kerugian negara itu nantinya akan dibagi rata untuk seluruh warga Indonesia. Subhan menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Ia menegaskan bahwa pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, Australia tidak dapat disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia pun menegaskan gugatannya bukan karena motif politik. Subhan mengaku mengajukan gugatan atas inisiatif pribadi. Ya, jangan di situ, tapi di dalam kita yang kedua. Alhamdulillah, sudah dua. Oke, tapi kan senama wartawan. Buzzer itu ya? Buzzer yang ngatain. Nggak tahu siapa yang ngatain. Pokoknya ini si tua bangka nggak tahu Itu mulut orang nggak sekolah. Saya dikata-katain di medsos si tua bangka. Iya betul Pak. Iya kan? Juga sudah belum tua, sebelum 60 Bu. Bang, kalau di depan yang penyebabnya apa Pak? Oke, sebelum kita mulai ya, tolong tidak ada belit ya. Jadi ini ya, kita sebagian aja ya. Oke, ya, jangan bisa dimengerti apa itu? Ya, tolong. Sudah didapat. Tapi Bapak pakai jam datu nih Pak. Jam datu. Enggak, ini kenapa pakai jam-jam itu Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya, Pak. Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dari dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang apa yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi udah ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Mas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depannya.
Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja, karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Awak Media, mungkin ada pesan buat Gibran Pak untuk menghadiri. Nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? Jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri nanti Iya, akan karena datang. udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Gitu ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal Oh, calon Bapak? nah ini tak kasih tahu. Pak. Jadi gugatan ini, Pak, kamera nih Pak. ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan.